Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, nikmat terkecil hingga nikmat terbesar. Tak lupa juga selawat serta salam. Mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Hanan Mardiah. Saya selaku moderator pada acara Open House kali ini. Oke, langsung saja. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9, kita buka acara ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penampilan video yang akan ditampilkan oleh admin. Oke. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah Madani Life School oleh Bapak Ruruk Chandra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Anan. Alhamdulillah pada hari ini saya juga di Bandung ini Mbak Anan. Jadi dekat rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah namatu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus PKBM Madani Hebat atau MALS yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Mbak Anan yang telah memberi waktu kepada saya untuk memberi sambutan dan seluruh ayah bunda yang mengikuti kegiatan Zoom open house ya, open house shelter MALS di Bandung ini. Marilah kita bersama-sama senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah
berikan banyak nikmat. Salah satu nikmatnya adalah kita dipertemukan di saat ini dengan satu niat yang tulus ikhlas untuk memberikan yang terbaik, untuk beramal sesuai yang Allah maksud. Karena sungguhnya semua tujuan kehidupan manusia ini tertuang di dalam tujuan pula di dalam pendidikan kita, mendidik generasi kita, mendidik diri kita, dan bagaimana kita terus maju ke depannya, meninggalkan generasi-generasi yang terbaik, bukan generasi-generasi yang lemah. Selawat serta salam marilah kita junjungkan, sanjungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ayah bunda dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini sedikit saya ingin memberikan sekilas tentang PKBM Madani atau Madani Life School yang kita sering sebut sebagai MILES. Jadi lembaga ini di bawah naungan Yayasan Rumah Keluarga Hebat yang kemudian kita mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat yang telah terdaftar dengan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN 9 kali 5, jadi 99999, kemudian 59. Kami berada di Desa Monggot, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Grobogan. Secara kelembagaan kami memang di Jawa Tengah, namun kami juga menyediakan fasilitas atau program kelas jauh yang hari ini kita mulai dari Bandung. Jadi semoga dari Bandung inilah kita akan menjelajah ke seluruh Nusantara. Sebagaimana kebutuhan komunitas hebat, karena kami Yayasan Rumah Keluarga Hebat dan PKBM Madani Hebat ini tidak bisa terlepas dengan komunitas hebat. Dan komunitas hebat ini awalnya memang dari Bandung. Jadi saya kira ketika di Bandung memulai dengan open house hari ini tidaklah berlebihan, karena memang dari awal secara kultural, secara hati, perasaan memang Bandung ya memang harusnya mengawali gitu. Ayah bunda sekalian, kami di PKBM Madani Hebat atau MILES, kami membuka beberapa tingkatan kesetaraan di pendidikan non formal, atau kalau di Dinas Pendidikan kita disebut PNF atau pendidikan non formal. Kami mengadakan setingkat paket A untuk setara SD, paket B untuk setara SMP, dan paket C untuk setara SMA. Di dalam program-program itu kami akan menggunakan satu pendekatan, yaitu parental engagement. Jadi kami tidak sendiri, kami butuh ditemani, dan memang sebetulnya yang menemani itu kami, karena kebutuhan untuk mendidik itu adalah orang tua dan kami berupaya untuk menemaninya. Jadi niat dan semangat inilah yang kemudian kami berupaya untuk membuat satu wasilah atau jalan atau metodologi untuk menemani ayah bunda untuk mampu memahami, menerima, dan mendampingi anak-anak kita untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan perannya, potensinya yang dia sadari, dan insya Allah akan berperan di kedepannya. Ayah bunda, kami tidak hanya sekedar memberi wasilah atau memberikan satu metodologi lembaga pendidikan kesetaraan, namun kita juga memberikan kurikulum personal yang berbasis project based learning atau pembelajaran melalui project. Dan di dalam project itu tentu akan disesuaikan dengan potensi bakat yang lainnya. Jadi kami lembaga secara legal kami siap, kemudian secara kurikulum kami siap, dan yang ketiga kami juga menyediakan ekosistem yang cukup dengan kami menghadirkan rumah-rumah magang di seluruh Indonesia. Semoga wasilah-wasilah ini yang tadi lembaganya kokoh, kemudian
kurikulumnya terukur, tidak sembarang kami menyajikan kurikulum dengan capaian yang jelas dan kemudian ekosistem yang baik. Semoga ini menjadi hal yang menjadi tahapan-tahapan upaya-upaya kita menyempurnakan ikhtiar kita untuk mendidik dan mendampingi anak-anak kita ke depan dan meninggalkan generasi yang tangguh, generasi yang mandiri, generasi yang membangun peradaban Islam dengan sebaik-baiknya sehingga nanti kelak ketika sebagai orang tua kita telah tunai mendidik anak-anak kita lah yang akan melanjutkannya. Saya kira itu dari kami, saya selaku pribadi dan seluruh tim PKBM Madan Hebat mengucapkan terima kasih, insya Allah memberikan yang terbaik dan menyambut ayah bunda yang hendak bergabung bersama kami di PKBM Madan Hebat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan jikalau memang ada unek-unek atau kritik saran, kami sangat membuka luas untuk menerimanya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruruh Chandra yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, sebelum lanjut acara sambutan selanjutnya, di sini saya akan membacakan apa sih itu Sekolah Alamutakin. Sekolah Alamutakin ini adalah Miles Shelter Bandung yang artinya kita bernaung di bawah PKBM Miles atau dalam kepanjangan yaitu Madani Life School yang berlokasi di Grobogan, Jawa Tengah. Baik, selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah Alamutakin yang akan dibawakan oleh Bapak Dang Firman Hindarsyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Buka kamera dan suara. Kameranya gimana bukanya ya? Oke, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelas tidak ya? Terdengar ya? Jelas, Pak. Cukup jelas. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Baik ayah bunda sekalian, perkenalkan nama saya Dang Firman. Semoga kita selalu dalam keadaan bersyukur yang selalu diingatkan oleh para ulama, sahabat, hingga ulama kita bahwa setiap prolog yang disampaikan mengingatkan kita untuk bersyukur karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang terus-menerus tak putus-putus, dan terutama nikmat yang bagi kita rasakan adalah nikmat iman dan Islam. Salat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda sekalian, saya Dang Firman selaku secara ditunjuk ya, alhamdulillah diamanahi, dipercaya sebagai kepala sekolah SAM, Sekolah Alam Muttaqin, yang Sekolah Alam Muttaqin ini yang tadi sudah disampaikan bahwa mengikuti
apa di bawah naungan Miles ya, Madani Life School yang ada di Grobogan. Ini bersifat PKBM. Kami di sini bersifat shelter atau cabang ya di Bandung, dan mengapa kami menamakan SAM Sekolah Alam Mutakin, karena memang ini adalah berawal dari visi misi saya pribadi, lalu bertemu dengan istri, visi misi eh, suami istri, dan menjadi visi misi keluarga, bahwa kami ingin menghadirkan keturunan yang tadi disampaikan oleh Kepala Sekolah Miles ya, Pak Ruru. Kami ingin menghadirkan generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah, generasi yang kalau kami pribadi ingin menjadi anak-anak kami, keturunan kami ini terlahir seorang pemimpin umat ya, inspirator umat dan pemersatu umat. Sederhana tapi luar biasa ternyata ketika keturunan yang Allah berikan, dan itu dua, namun beriring dengan masyarakat luas ternyata luar biasa. Luar biasa sekali tantangan-tantangan yang ada, dan hingga akhirnya eh, cita-cita kami ini kadang-kadang ini bisa nyampe atau enggak ya. Ya, bisa menghadirkan generasi yang kuat, bisa menghadirkan eh, inspirator umat, pemersatu umat, bahkan pemimpin orang-orang bertakwa yang selalu kami dawamkan di setiap eh, pada sholat atau di sela-sela waktu ijabah ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin aja. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang bahkan bukan orang sebaik-baik pemimpin atau sebaik-baik pasukan minimal. Dan kenapa tadi di awal saya pribadi selama masih membujang dulu terinput bahwa oh ada satu ada tiga tanah. Kayaknya terputus ya. Sepertinya gitu. Sinyalnya rendah tadi kayaknya. Oh iya, betul. Apakah mau dilanjut lagi? Udah. Sudah masuk lagi kayaknya itu, Mbak. Oh iya, boleh dilanjut lagi, Pak. Tadi ayat tadi kami punya visi misi bahwa harapan kami ada satu seperti ayat Al-Isra ayat pertama ya, yang ada masjid suci ya, salah satu masjid suci yang Allah janjikan yaitu adalah untuk umat akhir zaman. Itu adalah simbol di mana di
hadisnya disampaikan bahwa ada tiga tanah suci umat Islam, Mekah, Madinah, dan Al-Aqsa. Kalau Mekah itu simbol akidah dan itu sudah dibuktikan dan disaksikan oleh para sahabat ya. Untuk Madinah itu simbol ibadah, makanya syariat-syariat ibadah-ibadah itu muncul di Madinah. Dan ada satu Allah simpan itu Masjid Suci umat Islam yang ketiga yaitu Al-Aqsa Al-Mukarramah. Itu sebagai simbol ukhuwah Islamiyah gitu. Selam dan simbol keimanan umat Islam. Di mana eh, keimanan umat Islam jika sudah semuanya futuh, semuanya sempurna, itu biasanya tertanda dengan terbentuknya ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Dan itu makanya jadi cita-cita kami dan saya pribadi bagaimana keturunan kami eh, agar terbentuk sebagai pemersatu umat untuk masalah umat ini dan menginspirasi umat dan menjadi pemimpin umat. Dan alhamdulillah ketika berjalannya waktu, istri aktif di berbagai kegiatan dan komunitas, bertemu dengan hebat, dan alhamdulillah ada nilai-nilai yang ternyata ini bisa loh, insya Allah kita bukan sekedar angan-angan semata, karena kita bisa berkolaborasi. Kalau misalnya sendirian, berjalan sendirian itu luar biasa ya. Tetapi ketika berjamaah, bersama-sama, kita akan lebih ringan dalam melangkah. Dan alhamdulillah yang tadinya saya berpikir apakah mungkin kita bisa mendirikan sebuah sekolah sendiri dengan kurikulum sendiri dan lain sebagainya. Ternyata luar biasa dari komunitas hebat, orang-orang yang luar biasa hebat di dalamnya, mempunyai pemikiran-pemikiran dan mempunyai kerangka berpikir, oh ternyata memang seperti ini yang biasanya kita dunia pendidikannya disamaratakan hingga akhirnya di apa standar dan jadinya juga standar bahkan ada di bawah standar gitu kan. Eh, ini dispesialkan sesuai dengan sunatullah ya, masing-masing insan itu spesial dan unik gitu. Hingga akhirnya perlakuannya pun berbeda-beda. Dan yang lebih luar biasa lagi ini adalah yang akan mendidik itu memang jadi fitrahnya adalah yang diamanahkan oleh dalam hadis itu diamanahkan kepada siapa? Kepada orang tuanya, fa'aba fa'abauhum ya, fa'abauhu. Jadi kepada orang tuanya atau lingkungannya ya, kalau ditafsirkan itu kepada lingkungannya yang mendidiknya. Yang paling dekat itu adalah orang tuanya. Jadi pendidik yang utama di sana adalah eh, orang tuanya, dan rata-rata orang tua itu kebingungan. Ya seperti kami punya cita-cita tinggi tetapi ternyata dalam prakteknya kebingungan ini seperti apa, harus seperti apa. Ditambah lagi ujian-ujian ketika berbenturan dengan sosial, kita luar biasa semakin harus seperti apa. Alhamdulillah kami bertemu dengan komunitas hebat dan di sana ada PKBM MAS ya, Madani Life School, dan ternyata membuka kesempatan untuk bekerja sama. Alhamdulillah kami hingga akhirnya asalnya kami mendirikan sebuah lembaga Quran Mutakin ya, LQM, itu sifatnya untuk pribadi dan keluarga, menyelamatkan keluarga yang asalnya anak-anak itu hanya berinteraksi bagaimana nih tercampur oleh atau tersibgoh oleh teman-teman yang di luar. Kita kerjasama dengan orang tuanya tapi agak kurang begitu nyambung hingga akhirnya istri dan saya sepakat yuk kita bikin membuat lembaga Quran aja, ngaji-ngaji sederhana aja, hingga akhirnya alhamdulillah berjalan dan saling mempengaruhi, dan hingga akhirnya sekarang diambil alih oleh masjid. Nah, dan bikin madrasah di sana. Dan untuk kedepannya seperti apa ini, kita ingin generasi mutakin ini hadir, bukan generasi sandwich, generasi yang lain-lain. Yang Quran kenalkan itu generasi Khalifatul Fil, generasi mutakin, lil mutakin imama, generasi
khairul ummah dan generasi-generasi yang terbaik gitu. Eh, Ternyata alhamdulillah kami pertemukan dengan Miles dan komunitas hebat. Untuk itu mudah-mudahan Sekolah Alam Muttaqin ini eh, bisa menjadi sarana bukan sekedar kami pribadi, tetapi menjawab kebutuhan dari para ayah bunda yang sama-sama mengalami kasus yang sama seperti kami, dan bahkan menjadi solusi bagi umat ini, insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan hadirnya SAM, Sekolah Alam Mutakin, ini menjadi salah satu solusi dari permasalahan umat dan menjadi keberkahan dan insya Allah kembalinya tanah suci umat Islam yang ketiga ke tangan umat Islam. Amin, insya Allah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dang Firman Hindarsyah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan dibawakan oleh Bunda Feby Robianti. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya membacakan CV-nya terlebih dahulu. CV beliau yaitu nama Feby Robianti, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Februari tahun 1981. Riwayat pendidikan terakhir yaitu di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan bahasa dan sastra Arab. Beliau juga aktif dari berbagai organisasi, salah satunya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini beliau aktif tahun 2012 sampai sekarang beliau aktif dalam admin komunitas home education berbasis akhlak dan talent di Bekasi Raya. Selanjutnya tahun 2022 sampai 2023 beliau aktif di divisi Russian Student Committee IOU Indonesia sampai tahun 2023 sampai 2024 beliau juga aktif dalam ketua divisi yang tadi sama dari IOU Indonesia tahun 2024 sampai 2025 beliau aktif sebagai wakil ketua IOU Indonesia Sister. Selain itu juga pengalaman beliau dari publikasi karya ilmiah saya dengan berbagai judul karya ilmiah yang sangat banyak sekali. Saya bacakan karya ilmiahnya satu yaitu dokumen Analysis of the Impact of Empowerment Modules in Internship Program at PKBM Alam Jingga Indonesia. Selain itu juga beliau aktif dalam rumah magang hebat sebagai model reformasi kurikulum berbasis pengalaman bagi siswa SMP dan SMA di Indonesia. Sangat banyak banget ya ini pengalaman beliau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Baik, tidak lama-lama lagi kita panggilkan Bunda Feby Robianti. Feby Robianti, SPD PG DIP, Direktur SA Saga Life School Bekasi dan konsultan pendidikan di Miles. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih Teh Hanan untuk waktu yang dipersilahkan ya. Masya Allah, Alhamdulillah sudah berkesempatan untuk hadir walaupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ruru, Kepala Sekolah sekaligus Ketua Yayasan dari Yayasan Rumah Keluarga Hebat. Kemudian ada Pak Dang Firman sebagai Kepala Sekolah Sekolah Alam Mutakin, gitu ya. Di sini juga ada
Teman-teman dari Miles ya, admin Miles, kemudian ada baik Bun Angga maupun Bun Atin, kemudian ada Bun Lela gitu ya, dan ayah bunda yang hadir di sini. Semoga kehadiran kita pada hari ini menambah wawasan gitu ya tentang apa yang akan kita kerjakan bersama-sama, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dang Firman maupun Pak Ruruh tadi bahwa pekerjaan ini nggak akan mungkin bisa mencapai satu hasil yang maksimal kalau kita kerjakan sendiri-sendiri begitu. Dan alhamdulillah banyak hal yang kami rasakan manfaatnya baik di Miles gitu ya atau PKBM Madani Hebat maupun di shelter-shelter yang sekarang sudah mulai bergerak. Kemudian juga kita mendampingi rumah magang yang sudah mulai bertumbuh ya. Di seluruh Indonesia kurang lebih ada 36 rumah magang yang aktif, membuka program-program magang dan memfasilitasi orang tua maupun anak-anak yang ingin mendapatkan pengalaman belajar yang mungkin tidak biasa begitu. Innalhamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, sebelum saya mulai, saya mohon maaf banget nggak bisa open cam karena menjaga stabilitas internet ya, jaringan. Karena saya juga akan membagikan materi secara langsung sehingga eh, butuh kondisi yang optimal begitu. Semoga ayah bunda bisa maklum dan kita tetap bisa mendapatkan manfaat yang terbaik walaupun tidak sempat saya buka kameranya. Baik, di sini ada materi yang saya bagikan. Mungkin juga ayah bunda sudah terbiasa ya, bukan hal yang aneh. Bahwa PKBM Madani Hebat atau Miles ini sudah mengusung sebuah teori ya atau pendekatan yang bisa dikatakan tidak umum. Kenapa tidak umum? Karena sekolah ini PKBM Madani Hebat bersama dengan para shelternya dan yang akan segera menerima pendaftaran adalah salah satunya Sekolah Alam Mutakin ini gitu ya di Bandung. eh Usungannya adalah gimana caranya sebuah sistem pendidikan itu bukan hanya bergantung pada aktivitas di sekolah saja, tapi juga eh, apa ya bisa dikatakan ekosistem rumah, ekosistem pengasuhan itu dijadikan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses belajar anak-anak kita. Begitu. Oke, ayah bunda, yang paling dasar yang harus kita samakan adalah sebuah kesepakatan dasar ya, bahwa rumah merupakan konteks pertama di mana anak belajar mengenai bahasa, nilai, pengalaman emosional, dan pola relasi interpersonal. Jadi kalau ada yang di antara kita masih ada orang tua yang berlomba mencari sekolah terbaik agar anak-anak mendapatkan hasil yang optimal, saya bisa nyatakan bahwa mungkin yang akan dicapai adalah hasil optimal yang apa bisa dikatakan sebagai spasial ya atau sebagian saja. Seperti apa spasialnya? Misalkan di area akademik saja, di area sport aja gitu kan, atau keorganisasian begitu. Banyak hal yang tidak bisa dijalankan oleh pihak sekolah tanpa adanya campur tangan orang tua begitu ya. Sehingga keberadaan rumah, kehadiran orang tua dalam proses belajar anak-anak menjadi hal yang penting gitu. Di luaran sana pasti banyak juga yang berpikir seperti ini. Apa gunanya membayar sekolah kalau orang tua juga ikut terlibat? Toh sekolah adalah lembaga yang meringankan tugas orang tua, begitu ya. Sehingga adanya dikotomi antara tugas mendidik dengan tugas mengasuh, begitu. Padahal di dalam pengasuhan ada kewajiban mendidik, dalam pendidikan juga ada
pendekatan pengasuhan. Ya, oke. Yang kedua, sekolah adalah struktur formal tempat anak meneguhkan. Jadi di sini yang harus digarisbawahi adalah meneguhkan. Meneguhkan keterampilan kognitif, sosial, dan akademik. Sehingga ketika dilakukan secara selaras, maka hubungan yang akan terjalin, terajut adalah hubungan-hubungan yang berpijak pada nilai yang sama. Begitu ya, Bunda. Ya, dan ini tidak bisa diselenggarakan dengan pola hubungan seperti misalkan komite gitu ya, atau dulu ada yang namanya POMG gitu. Jadi seperti apa sih yang ditawarkan oleh Miles? Nah, yang ditawarkan oleh Miles adalah pertama memahamkan kepada orang tua dan ekosistem rumah gitu ya, bahwa keluarga merupakan lembaga sosial pertama di mana anak belajar tentang etika, tentang empati, kehormatan terhadap tradisi dan nilai moral. Sehingga insya Allah dengan cara memahami hal ini tidak ada lagi saling tuding begitu ya. Ini anak belajar apa di rumah? Kok di sekolah seperti ini gitu ya. Atau nanti di rumah orang tua juga bertanya apa yang diajarin sama bu gurunya, kok anaknya begini di rumah gitu ya. Nah, sebenarnya anak-anak itu hadir ke sekolah bukan dari nol. Mereka sudah membawa nilai tersebut yang sudah diajarkan oleh orang tua secara langsung maupun tidak langsung ya, dalam pengasuhan maupun sesi-sesi anak untuk dilatih baik itu kemandirian, pemahaman tentang ad-din al-Islam, tentang ibadah dan seterusnya ya. Sehingga mereka sudah membawa bentuk budaya belajar yang berbasis karakter gitu. Apakah anaknya penyabar, anaknya kesulitan mengontrol emosinya, kesulitan untuk meregulasi emosi gitu ya, atau masih ada hal-hal yang harus diselesaikan dalam pemecahan masalah gitu ya. Kalau memang ternyata belum selesai, kita memandang ini sebagai sesuatu hal yang perlu dibantu sebagai pondasi di awal, maka ini merupakan tugas bersama, tugas antara orang tua dan juga pihak sekolah, di mana yang menyentuh anak paling pertama adalah gurunya atau orang tua di sekolah ya. Nah, konsep ini dinamakan dengan konsep habitus pendidikan, Ayah Bunda. Nilai-nilai yang terinternalisasi di rumah akan membentuk praktik sosial di sekolah ya. Jadi barangkali memang tidak banyak yang memahami ini sebagai satu pendekatan yang sangat penting. Kenapa? Kalau kita mau lihat Ayah Bunda, kondisi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Kalau mau bersandar kepada pemerintah, kita sudah patah, kita sudah gagal gitu ya. Baik dari segi ekonomi, segi pertahanan, segi politik, finansial gitu ya. Bahkan kalau bicara soal cita-cita Indonesia emas gitu ya, pesimistik itu pasti ada di dalam pemikiran kita. Sehingga satu pertahanan terakhir yang insya Allah tidak akan pernah bisa diruntuhkan adalah ketahanan di keluarga. Ya, ketahanan di keluarga yang akan diperkuat dengan ketahanan pendidikan di sekolah. Insya Allah inilah yang sedang kita kerjakan. Sebuah cita-cita besar tentang bagaimana caranya mendampingi anak-anak tumbuh menjadi generasi terbaik, generasi robani, generasi yang siap untuk melanjutkan estafeta dalam menjalankan khalifah kekhalifahan atau kepemimpinan di masa depan ketika kita nanti mungkin sudah berganti status gitu ya, yang tadinya hanya orang tua kemudian kita menjadi kakek dan nenek gitu ya. Kemudian mereka kemudian menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap keluarganya sendiri dan kita sedang menunggu waktu-waktu untuk berpulang ke hadapan Allah gitu ya. Mereka mudah-mudahan menjadi orang-orang yang layak untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan di masa depan gitu, dan tidak akan pernah terjadi kalau sistem rumahnya rentan ya, begitu. Oke. Ya, Ayah Bunda,
pendidikan secara kontekstual atau dari pengetahuan ke pengalaman ini kan secara umum begitu ya. Pengetahuan dulu baru mendapatkan pengalaman gitu ya. Nah, tapi yang sebenarnya terjadi tidak seperti itu, Ayah Bunda. Anak-anak kita ya tumbuh dengan banyak sekali pengalaman, baik itu pengalaman batin, pengalaman secara kognisi gitu ya, perolehan terhadap pengetahuan-pengetahuan baru, baik itu melalui tontonan, dia dapatkan melalui pendengaran cerita-cerita maupun eh, dari dari apa yang dia baca ya. Nah, nantinya yang sedang terjadi gitu ya, yang sedang terjadi setelah mereka mendapatkan pengalaman tersebut di rumah, maka pihak sekolah ya atau lembaga persekolahan akan mengajarkan pengetahuan secara abstraknya. Hal seperti ini tidak akan nyampe gitu ya ke dalam logika anak kita kalau di rumah dia tidak pernah mendapatkan pengalaman nyata yang syarat dengan konteks dan sifatnya konkret atau memang sudah dialami. Jadi tidak mengawang-awang, misalkan seperti ini. Konsep mengenai keadilan itu kan masih sangat abstrak ya buat anak-anak gitu ya. Nah, bagaimana sih yang disebut dengan adil? Apakah di rumah anak-anak sudah memahami makna adil itu yang seperti apa? Adil itu tidak sama rata. Adil itu ketika hak ditunaikan kepada subjek yang tepat. Itu adalah keadilan, gitu ya. Adik yang usianya 5 tahun tidak bisa diberikan beban pekerjaan rumah seperti kakak yang sudah 12 tahun. Ya, kemudian ibu tidak bisa menjalankan tugas ayah gitu dan sebagainya. Ada pembagian tugas yang jika dijalankan semaksimal mungkin maka keadilan bisa ditegakkan gitu. Nah, ini hanya bisa didapatkan di rumah sehingga ketika di sekolah anak-anak belajar tentang sesuatu yang abstrak, konsep-konsep teori-teori, mereka langsung bisa membayangkan apa yang dia dapatkan di rumah dan konsep yang didapatkan di sekolah sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan begitu. Nah, jadinya bisa kita temui ya banyak sekali orang-orang yang gagal memahami bagaimana konsep-konsep itu diterapkan baik dalam kehidupan dia secara pribadi maupun ketika ia menjalankan tugas-tugas sebagai pimpinan, sebagai orang yang mengambil keputusan ketika sudah mencapai usia yang cukup dewasa. Begitu. Jadi ini kita sudah lihat banyak sekali kasus-kasusnya. Bahkan para pemimpin di negara kita pun ada yang memperlihatkan beberapa bukti kegagalannya. Gitu. Mudah-mudahan anak kita terhindar dari hal seperti ini ketika kita menyadari bahwa kita sebagai orang tua harus hadir secara utuh, mendampingi mereka, mendapatkan pengalaman yang nyata, yang syarat dengan nilai, terutama dengan nilai-nilai keislaman ya Bunda ya. Oke, nah strateginya seperti apa? Strategi yang bisa dilakukan adalah ketika pengetahuan yang dipelajari bukan lagi sekedar teori, tetapi jawaban atas pengalaman nyata, gitu ya. Kalau nanti di sekolah bicara tentang pengamalan Pancasila, sila ketiga tentang persatuan Indonesia, ya, si anak ternyata tidak pernah bertemu dengan berbagai macam suku. Si anak tidak pernah melihat bagaimana yang lebih konkret lah, bagaimana orang tuanya bermanfaat untuk sekitar gitu ya, atau bersosialisasi dengan baik, atau memberikan kontribusi terhadap masyarakat terkecil gitu. Sehingga dia akan bingung yang disebut dengan persatuan Indonesia itu yang seperti apa gitu ya. Bagaimana konteksnya, bagaimana namanya bisa dikatakan praktiknya ya dalam konteks yang sangat dekat dengan kondisi ia sebagai pelajar, dengan kondisi ia sebagai anak yang dinilai masih sebagai anak kecil gitu ya. Nah, ini mereka akan kesulitan sehingga yang tadinya tidak
tidak memahami bagaimana kaitannya dengan konteks tersebut, akhirnya ya hanya menghafal saja. Dia hafal seluruh butir-butir Pancasila, sila-silanya gitu ya. Dia hafal contoh-contohnya. Tapi jika ditanya apabila terjadi hal-hal seperti ini, bagaimana cara pemecahannya, misalkan menurut Pancasila saja, pasti mereka akan kesulitan. Bagaimana dengan ketika anak-anak ini bicara tentang konsep-konsep yang dijadikan dasar berkehidupan seorang muslim. Contohnya seperti apa? Berserah kepada Allah, melakukan segala sesuatu dengan ikhlas gitu kan, melakukan segala sesuatu dengan khair, dengan yang terbaik, menjadikan tetangga sebagai orang yang layak untuk dibantu, ya. Kemudian konsep ta'awun, konsep saling tolong menolong gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya itu akan sangat-sangat keberatan buat anak ya untuk memikirkan seperti apa sih ya, seperti apa sih yang namanya mencintai saudara saudara sesama muslim, seperti merasakan sakitnya ketika ia disakiti, merasakan bagaimana kita harus membantu mereka itu sedemikian all outnya gitu. Kalau tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama, lakukanlah kebaikan di bawahnya ya. Kalau tidak bisa juga, maka doakanlah. Ini nggak bisa terjadi kalau memang di kita, di rumah, anak-anak tidak melihat hal-hal seperti itu dipraktekkan. Sehingga ketika guru agama masuk, menyampaikan mengenai adab seorang muslim, bagaimana sebuah masyarakat Islam itu terbentuk, itu semua hanya pada tataran atau pada level hafalan saja, pada level kognitif saja, tidak masuk ke dalam level kesadaran. Jangankan kesadaran ya, jangankan kesadaran, tersentuh saja masih sangat kesulitan. Begitu ya, ya Bunda ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang demikian ya. Oke, selanjutnya keterlibatan orang tua sebagai mitra edukatif. Faktor penting dalam memaksimalkan pembelajaran ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar ya Bunda, karena kehadiran orang tua tidak hanya terbatas pada kegiatan administratif atau pertemuan orang tua guru yang di dalamnya seringkali saya dengar ada konflik antara sesama guru atau sesama orang tua atau sesama siswa gitu, yang kemudian mengakibatkan menurunnya kualitas pembelajaran anak gitu ya. Bahkan ada beberapa kasus lingkungan juga bermasalah dengan pihak sekolah, nauzubillahi min dzalik. Jadi kehadiran mereka tidak lagi menjadi rahmat bagi semesta alam, tapi justru membuat lingkungan menjadi terancam begitu ya. Atau yang paling dekat adalah isu-isu mengenai bagaimana pendidikan Islam itu sudah dimonetasi gitu, sehingga semakin tinggi